Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Mbak, teman-teman sekalian, hari ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang farmakognosi, yaitu temanya tentang lipid. Baik, kita masuk ke tujuan dulu. Untuk tujuan yang pertama, teman-teman diharapkan untuk mengetahui pengertian lipid, yang kedua jenis-jenis lipid, dan yang ketiga contoh tanaman dan hewan penghasilnya. Jadi teman-teman diharapkan nanti mengerti apa itu lipid, lalu yang kedua lipid itu terbagi menjadi apa saja, dan yang ketiga contoh tanaman dan hewan penghasil ya, penghasil produk-produk lipid ini. Nah, kaitannya nanti tentang produk-produk farmasi ya. Baik, dari tujuan tadi ada 3, maka kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian tentang lipid itu sendiri. Baik, silakan dilihat gambar ini. Oke, teman-teman silakan lihat, ada lemak ya yang paling ke atas, ada lilin, ada minyak dalam air itu, minyak goreng dan sebagainya, ada sabun, ada phospholipid bilayer yang termasuk komponen membran sel, terus ada gasolin atau bensin dan sebagainya, bahan bakar ya, ada residu hasil pemanasan ini ya, habis masak, terus ada lipid yang ngendap di atas kalau sudah dingin tuh, dan minyak-minyakan tertentu gitu ya. Nah, kira-kira sudah kebayang belum apa itu suatu lipid? Kalau dari gambar ini kita masuk ke selanjutnya ya. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian lipid, saya tampilkan ini dulu. Jadi lipid itu nanti pembagiannya banyak. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, dan pembagian ini lebih ditinjau dari aspek biokimiawinya. Jadi nanti perbedaan di strukturnya gitu ya. Nah, tapi ini akan kita bahas berikutnya ya. Ini saya tampilkan dulu. Oke, jadi kita kembali ke pembahasan apa itu lipid. Apa itu sih gambar-gambar ini maksudnya gimana ya? Nah, lipid itu teman-teman silakan nanti baca sendiri bisa. Jadi any of the first group of organic compound including fats, oils, hormones, and certain components of membranes that are grouped together because they do not interact appreciably with water. Intinya ya, ini suatu grup yang broad range, jadi yang luas, dari suatu senyawa organik yang di dalamnya itu ada fats atau lemak, ada minyak, ada hormon, ada beberapa komponen membran, ada lilin, dan sebagainya ya. Dan mereka itu dikelompokkan karena apa? Karena mereka do not interact appreciably with water. Jadi nggak terlalu suka berinteraksi, atau istilahnya hidrofob gitulah ya. Nggak terlalu bisa berinteraksi dengan yang namanya air. Nah, ini pengertian lipid secara dasarnya gitu ya. Jadi kalau ditanya, kadang-kadang kalau teman-teman, lipid itu apa sih gitu, oh itu lemak gitu, lemak di tubuh. Oh, lipid itu apa? Itu loh yang hasil masakan. Itu semua benar, karena secara umum pengertian lipid adalah seperti ini. Oke. Nah, lipid itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang namanya lipos, artinya lemak. Nah, pengertian lipid. Lalu sifatnya sukar larut air atau nonpolar atau pelarut polar ya. Itu maksudnya sukar larut air atau pelarut polar, atau dia sifatnya hidrofob gitu ya. Lalu mudah larut dalam pelarut nonpolar atau organik. Lalu merupakan suatu golongan ester organik. Nah, lipid ini juga merupakan kelompok besar suatu senyawa organik ya, yang mudah larut dalam pelarut organik nonpolar. Contohnya ada ester, kloroform, aseton, benzen, petroleum ether, dan sebagainya. Dan umumnya lipid ini tidak larut dalam air. Oke, kalau teman-teman lihat gambarnya sudah kelihatan ya.
Nah, ester itu apa? Teman-teman juga pasti sudah dapat di SMA. Ada golongan alkohol gitu ya. Alkohol, lalu ada ether, ada ester, itu kan beda di mananya teman-teman sudah paham. Nah, ester itu ada di kiri bawah itu. Contoh molekul, rumus molekul ester itu seperti itu, RCOOR. Oke, jadi pada intinya teman-teman pertama tahu dulu ya, pengertian lipid itu apa? Intinya seperti ini. Oke, inti dari pengertian lipid itu sendiri dan sifatnya itu seperti ini. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian lipid, maka kita dapat masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis lipid itu sendiri atau pengelompokannya. Nah, ini pengelompokannya. Jika tadi masih dalam bahasa Inggris, maka kali ini kita sudah bisa lihat secara bahasa Indonesianya ya. Walaupun secara penamaan agak beda, tapi intinya sama. Contohnya, lipid. Lipid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama lipid sederhana, yang kedua lipid majemuk, dan yang ketiga turunan dari lipid atau derivat lipid itu ya, derived lipid. Oke, lalu untuk lipid sederhana nanti kelompoknya ada minyak dan lemak, kayak minyak goreng, minyak wijen dan sebagainya gitu ya. Dan lemak yang berasal dari hewan. Nanti juga malam juga ada yang dari tumbuhan dan dari hewan juga sama-sama lemak, tapi ada perbedaannya. Terus untuk lipid majemuk ada fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Dan yang ketiga turunan dari lipid itu sendiri nanti ada asam lemak, ada alkohol yang rantainya panjang atau pM tinggi, lalu ada vitamin larut lemak, dan ada hidrokarbon. Oke, dari situ kita masuk ke pembahasan pertama dulu ya. Yang pertama adalah lipid sederhana. Lipid sederhana merupakan suatu senyawa ester. Ester sudah tahu ya, yang tengah itu ester. Lalu si lipid sederhana ini merupakan suatu senyawa ester antara asam lemak dan alkohol, gitu ya. Kayak asam lemak dan suatu alkohol. Kalau teman-teman tahu asam lemak itu apa, itu merupakan masuk ke dalam kelompok asam karboksilat ya. Tetapi yang hidrokarbon chain atau rantai hidrokarbonnya itu panjang gitu. Itu namanya asam lemak. Nah, antara asam lemak dan alkohol ini itu bergabung dengan menjadi suatu senyawa ester yang nanti hasilnya adalah suatu lipid, dan gabungan antara dua komponen ini itu namanya lipid sederhana. Oke, nah lipid sederhana ini nanti terbagi menjadi 2 juga, dan yang membedakan itu lebih ke bagian alkoholnya. Nah perbedaannya seperti apa? Kita lanjut ya. Oke, yang pertama minyak dan lemak gitu. Nah, untuk komponen alkohol di minyak dan lemak ini merupakan suatu gliserol. Jadi yang pertama minyak dan lemak ini merupakan ester yang terdiri atas asam lemak dan gliserol. Oke, lemak ini adalah suatu zat yang berasal dari tanaman atau hewan. Sifatnya non-volatil atau tidak mudah menguap, nggak larut dalam air, dan rasanya berminyak kalau kita sentuh. Fungsi utama si minyak dan lemak ini sebenarnya adalah sebagai sumber persediaan energi atau cadangan energi. Nah, secara umum ya, lemak ini, jika lemak itu atau fat ya dalam bahasa Inggris, jika fat ini berasal dari hewan, biasanya disebut dengan lemak hewan. Tapi jika dari tumbuhan, biasanya, ini masih biasanya ya, tidak 100%, itu disebut dengan minyak tumbuhan. Nah, minyak dan lemak ini khususnya itu hanya beda di titik lelehnya. Makanya di suhu ruang itu ya, kebanyakan minyak dari tanaman, minyak ya, itu bentuknya cair. Contohnya banyak ya, minyak wijen, minyak goreng, palem itu ya, palm dan sebagainya. Lalu untuk
yang berasal dari hewan di suhu ruang kebanyakan itu bentuknya padat. Contohnya nanti ada Sera flava, Sera alba, dan sebagainya. Kecuali ada beberapa. Jadi secara umum seperti itu, tapi kecuali itu pasti ada ya. Contohnya minyak kelapa itu dari apa namanya? Dari kelapa dan minyak ikan kod itu. Kalau kalau yang dari hewan kan biasanya berbentuknya padat, tetapi ini cair gitu ya. Lalu komposisi utamanya tadi ya, suatu gliserida gabungan antara asam lemak dan gliserol tadi sudah. Nah, untuk yang kedua adalah malam atau wax. Kalau minyak dan lemak ini itu kebanyakan bentuknya agak cair gitu ya, minyak-minyakan dan beberapa lemak yang bentuknya padat. Nah, perbedaannya adalah di bagian alkoholnya. Jika yang minyak dan lemak ini alkoholnya merupakan gliserol, maka yang wax atau malam, kalau teman-teman tahu ada yang namanya parafin, lilin, dan sebagainya itu alkoholnya merupakan alkohol dengan berat molekul yang tinggi. Nah, pengaruh inilah yang menyebabkan dia menjadi lebih keras, kurang berminyak, lebih rapuh gitu ya. Kalau yang tadi, yang minyak lemak ini, lemak dari hewan itu kan tidak mudah rapuh, yo jelas ya. Kalau teman-teman ada minyak, ada lemak dari hewan gitu, nggak akan dipotong-potong itu nggak bisa. Tetapi wax atau malam ini itu, kalau teman-teman tahu lilin dan sebagainya itu kan tidak selentur yang lemak tadi gitu ya. Perbedaannya terletak di alkohol BM tinggi ini yang menyebabkan dia kurang terasa berminyak, sifatnya lebih keras, lebih rapuh, dan jelas ya kandungan senyawanya yang alkoholnya karena BM tinggi tadi. Nah, kebanyakan wax ini atau malam itu meleleh pada suhu sedang, yaitu 35 sampai 100 derajat Celcius. Sama ya untuk sifat yang lain, larut dalam solvent nonpolar, lalu juga kita taruh di atas kertas dan kita gosok-gosokkan, dia juga meninggalkan percikan noda lemak gitu. Nah, biasanya ini fungsi lainnya juga ketika kita panaskan dia dapat membentuk film yang keras yang kita dapat poles ke suatu permukaan tertentu sehingga permukaan itu menjadi mengkilat. Ini salah satu bahan untuk pengkilat gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ada beeswax. Ini di sarang lebah madu ya. Terus ada lanolin dari domba. Lalu ada spermaceti dari ikan paus. Yang kedua, kalau tadi lipid sederhana itu adalah gabungan antara asam lemak dan alkohol, lalu yang namanya lipid kompleks itu adalah gabungan antara lipid sederhana tadi dengan berbagai senyawa yang tidak termasuk dalam lipid atau kita bahasakan non-lipid. Kalau di breakdown lagi, lipid kompleks itu terdiri atas asam lemak, lalu alkohol, lalu senyawa yang non-lipid itu sendiri. Oke. Nah, terbagi menjadi banyak gitu ya, tetapi kita tidak akan bahas lebih lanjut, tidak akan banyak membahas tentang ini karena ini nanti kita bakal banyak mempelajari di biologi molekuler, tapi kita lihat sekilas saja. Contoh yang pertama adalah fosfolipid, yaitu non-lipidnya itu berupa asam fosfat. Nah, nanti teman-teman bakalan banyak jumpai di komponen membran sel ya, yaitu yang namanya fosfolipid. Si fosfatnya itu berada di lingkaran yang atas, kalau teman-teman lihat gambar yang kanan. Lalu ada gliserol juga gitu ya, dan yang bawahnya adalah suatu asam lemak gitu ya. Oke, ini nanti pembahasannya akan lebih dalam di mata kuliah lain. Nah, ini fosfolipid bentuknya seperti ini. Bentuk tunggalnya adalah yang gambar kiri. Ini teman-teman bisa baca sendiri di luar kuliah ini ya, di bahan sudah ada.
Lalu yang kanan itu fosfolipid bilayer, itu kebanyakan di membran sel itu dia terkonformasi menjadi bentuk seperti itu. Ekor ketemu ekor dan kepalanya itu ada di bagian yang berinteraksi dengan cairan, baik cairan intrasel maupun cairan ekstrasel. Nah, mereka konformasi seperti itu untuk menjadi komponen penyusun membran sel. Oke, tadi udah fosfolipid, lalu kita glikolipid. Glikolipid itu lipid yang mengikat komponen non-lipidnya berupa karbohidrat. Karbohidrat ini kemarin teman-teman sudah belajar tentang karbohidrat ya. Nah, biasanya glikolipid ini komponen karbohidratnya itu merupakan monosakarida dan oligosakarida. Contohnya ada glukosa, galaktosa, dan sebagainya. Fungsinya juga sama, di sini lebih ke stabilitas membran sel itu sendiri. Kalau teman-teman lihat gambarnya bisa dilihat itu merupakan gabungan antara yang kanan itu ya, yang saya lingkari itu merupakan suatu karbohidrat. Karbohidrat sudah banyak ya penggolongannya, teman-teman nanti diulang lagi kalau lupa. Lalu mengikat perikatan dengan komponen fosfolipid atau lipid dan sebagainya gitu ya, macam-macam lipid. Kalau yang kiri itu fosfolipid gitu ya, kelihatan ada kepala dan ekor. Kalau yang kanan tuh sama suatu lipid, tapi belum tentu fosfolipid karena nggak ada fosfatnya ya. Nah, intinya glikolipid merupakan gabungan antara lipid dan karbohidrat. Dan yang ketiga ini banyak kita jumpai di dalam tubuh, yaitu suatu lipoprotein. Jadi merupakan gabungan antara lipid ya, tapi di sini berbagai macam lipid dengan protein. Contohnya adalah LDL, low density lipoprotein. Oke. Ini si lipoprotein ini juga disebut molekul lipid yang dia terdispersi dalam air. Contohnya di dalam tubuh tadi ya LDL, mengalir di dalam aliran darah dan menuju cairan ekstraseluler lain. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar kiri bawah itu ada bagian lipidnya, yaitu bagian luar itu ada lapisan fosfolipid, lalu bagian dalamnya juga ada kolesterol, ada trigliserid, diacylglycerol, dan sebagainya ya, ada kolesterol bebas, lalu ada terkompleks, terkopel dengan suatu protein. Nah, contohnya di LDL ini, si protein itu yang namanya protein B100. Itu dia berikatan atau gabung dengan lipid ini sendiri. Lipid nggak tunggal ya, ini banyak lipid yang bergabung jadi satu. Bentuknya juga lebih kompleks. Nah, oke. Jadi kita yang tadi hanya sekilas saja ya. Lalu yang ketiga juga ini kita masuk ke golongan derivat atau turunan dari lipid. Nah, golongan ini derivat turunan itu merupakan suatu senyawa hasil dari hidrolisis suatu senyawa lipid. Jadi yang lipid tadi kan banyak, ada lipid plus gliserol, lipid plus alkohol, alkohol PM tinggi, dan lipid plus non-lipid itu ya. Makanya kita balik, ketika suatu senyawa lipid dipisahkan atau dihidrolisis, maka senyawa lipid itu juga menghasilkan berbagai senyawa yang pecahannya gitu, namanya derivat atau turunannya, hasil hidrolisisnya. Beberapa hasil hidrolisis lipid contohnya nanti adalah ada asam lemak, ada hidrokarbon, ada vitamin larut lemak gitu ya, ada alkohol rantai panjang. Oke, yang pertama asam lemak. Nah, sama ya, asam lemak tadi merupakan salah satu komponen dari lipid itu sendiri ya, lipid sederhana maupun lipid kompleks. Nah, si asam lemak ini merupakan karbon rantai panjang dari suatu asam karboksilat, golongan karboksilat itu ya. Bahasa lainnya, gugus karboksilat yang memiliki rantai karbon panjang. Intinya seperti itu, umumnya tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam, tapi biasanya terkombinasi dengan gliserol dalam bentuk trigliserid. Contohnya, minyak omega 3, asam palmita, dan sebagainya.
Oke, ini ya asam lemak. Tuh, kalau teman-teman lihat yang kiri, kita ke pembagian dulu. Nah, si asam lemak ini biasanya terbagi atas dua macam berdasarkan ada atau tidaknya ikatan rangkap. Suatu asam lemak dikatakan jenuh apabila tidak ada ikatan rangkap di bagian hidrokarbonnya. Lalu suatu asam lemak dikatakan tak jenuh apabila terdapat ikatan pi gitu ya, atau ikatan rangkap di hidrokarbonnya. Baik itu 1, 2, pokoknya yang penting ada ikatan rangkapnya. Dan secara geometrik itu juga sangat jauh berbeda antara yang jenuh dan tak jenuh. Kalau teman-teman lihat, itu ada asam palmitat yang kanan ya, kanan atas, asam stearat dan asam oleat. Kalau yang jenuh itu lurus-lurus saja, kalau yang asam oleat itu dia ada tekuannya. Itu di tekuan itu, di belokan itulah ada ikatan rangkap. Nah, di bawahnya juga ada contoh-contoh asam lemak ya. Dan perbedaannya antara hidrokarbon dan asam lemak itu teman-teman bisa lihat di kiri. Di bagian merah-merah paling ujungnya ya, jelas. Kalau hidrokarbon itu hanya rantai CH, CH, CH aja. Nah, suatu asam lemak itu adalah rantai panjang CH, 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 CH yang ada gugus karboksilat di ujungnya, yaitu yang merah itu. Jadi perbedaannya tipis ya, tapi bisa jauh berbeda. Oke, nah kalau dari geometris sudah kelihatan ya, yang tak jenuh itu dia belok itu ya, ada perbelokan karena kalau di kimia organik nanti teman-teman tahu sendiri kalau ikatan apa namanya rangkap, ikatan tunggal dan sebagainya itu secara 3 dimensi seperti apa. Kalau yang jenuh biasanya ini apa namanya ya gitu bentuknya tuh lurus-lurus gitu aja. Oke, asam lemak kita sudah tahu ya. Lalu hidrokarbon. Nah, ini tinggal ngulang zaman SMA aja, nggak perlu saya jelaskan lebih banyak. Nah, hidrokarbon ini kalau dikasih gugus karboksilat maka jadinya seperti ini gitu ya. Makanya saya pembahasannya saya samping-sampingkan ini, saya lanjutkan langsung ke hidrokarbon, yaitu senyawa yang terdiri atas karbon dan hidrogen, CXHY gitu ya, di mana X dan Y adalah jumlah bilangan tertentu yang menentukan hidrokarbon tersebut. Ya nanti bisa teman-teman ngulang sendiri atau sudah paham semua di pelajaran SMA ya. Ada yang namanya alkana, alkena, alkuna, dan sebagainya. Jadi suatu karbon dan hidrogen yang CH, CH, CH seperti itu. Nah, contoh dari uh, hidrokarbon ini ada gas alam, ada bensin, solar, minyak bumi, ada juga senyawa pigmen makhluk hidup yang namanya karotenoid. Gitu ya. Dan semua ini nggak larut air juga ya, nggak suka, bukan ya ada yang praktis tidak larut, ada juga yang ada sedikit porsi larutnya. Nah ini contoh karotenoid ya, dan ini nanti ada hubungannya lagi dengan derivat lipid yang lainnya, yaitu vitamin. Nah, hubungannya dengan vitamin apa? Jadi vitamin larut lemak ini kebanyakan merupakan turunan dari suatu lipid. Nah, lipid contohnya ada kolesterol. Kolesterol itu suatu sterol gitu ya. Nah, ini kita di sterol ini ya. Nanti teman-teman jumpai yaitu alkohol rantai panjang. Alkohol rantai panjang ini salah satunya adalah kolesterol dan ekosterol. Nah, di sini kita balik lagi ke vitamin ya. Nah, contohnya ada vitamin A dan vitamin D. Banyak sekali contoh-contoh lain. Contohnya vitamin A, D, E, K, dan koenzim apa saya lupa. Pokoknya banyak vitamin larut dalam lemak. Tapi contoh di sini teman-teman bisa lihat ada vitamin D. Vitamin D merupakan hasil hidrolisis atau derivat dari suatu kolesterol. Kolesterol merupakan suatu senyawa sterol, yaitu alkohol dengan long chain atau PM tinggi ya. Nah, ini juga ada vitamin A.
Dia merupakan derivat atau proses dari beta karoten, yaitu karotenoid itu ya. Karotenoid tadi ya yang ini suatu hidrokarbon. Ya, bisa dilihat beta karoten menjadi vitamin A, itu merupakan turunannya ya. Dan yang keempat ada derivat atau turunan lipid hasil hidrolisisnya tadi ya, yang merupakan alkohol rantai panjang. Nah, senyawa alkohol ini biasanya terdapat dalam bagian dari lemak. Contohnya suatu sterol, kolesterol, atau ergosterol. Ya. Ini tidak perlu saya jelaskan bagian alkoholnya yang mana, sudah tahu kan teman-teman? Yang OH itu, dan rantai panjangnya itu maksudnya apa tuh? Ya ini yang kanan, bagian kanan nih. Oke, jadi kesimpulannya ya, tadi kita sudah membahas sedikit tentang apa itu lipid sederhana, lipid majemuk, dan turunan lipid itu sendiri. Baik, nah kita kelompokkannya lebih ke, kalau farmakognosi, kita nanti akan banyak membahas tentang lipid sederhana, yang di dalamnya ada minyak dan lemak itu ya, dan ada malam atau lilin. Yang perbedaannya adalah di bagian alkoholnya. Lalu ada lipid majemuk yang merupakan lipid sederhana yang berikatan dengan senyawa non-lipid, fosfolipid dengan asam fosfat, lalu glikolipid dengan karbohidrat, lalu lipoprotein, yaitu berbagai macam senyawa lipid dan berikatan dengan protein ya, bergabung. Nah, juga ada turunannya hasil hidrolisis dari suatu lipid, baik lipid sederhana maupun lipid majemuk tadi ya. Nah, contohnya asam lemak jelas ya, karena fatty acid tadi penyusun lipid. Ada juga hidrokarbon juga jelas. Ada juga alkohol juga tadi ya, rantai panjang itu jelas. Lalu ada vitamin juga jelas, itu merupakan derivat dari lipid. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman mengulang, resumenya seperti ini. Baik, untuk penggolongannya seperti itu. Jadi pada video kali ini kita membahas tentang pengertian lipid itu sendiri dan penggolongannya. Nah, untuk contoh-contohnya akan dilanjutkan di video yang kedua. Baik, nanti kita lanjutkan di video yang kedua ya. Terima kasih.